Bab ketiga di kalkulus 1, limit dan kekontinuan. Bab pertama, kita akan bahas limit di satu titik. Pengertian limit secara intuisi. Perhatikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Karena pada titik ini bentuknya adalah 0 per 0. Jadi kalau f1 berarti 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Jadi bentuknya 0 per 0, dia tidak terdefinisi. Tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fx jika x-nya mendekat ke 1. Dengan kalkulator kita bisa hitung untuk beberapa x 0,9 atau 0,09 dan seterusnya, x sama dengan 1,1 atau 1,01 dan seterusnya. Ini bisa kita hitung menggunakan kalkulator, diperoleh nilai ini ternyata akan mendekat ke 2, ini juga, sementara ini x mendekat ke 1, dari kiri dan dari kanan. Nah, secara grafik bentuknya seperti ini, di mana untuk x sama dengan 1 karena dia bukan domain. Kita ingat, ini bukan domainnya. X kurang 1 kan tidak boleh 0, berarti x tidak sama dengan 1. Ini bulatnya bulat kosong. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk x mendekat ke angka 1, grafiknya kita lihat dia akan mendekat ke 2. X mendekat ke 1 di grafik, ini grafiknya. Dia mendekat ke 2. Ingat, grafik ini adalah grafik fx sama dengan y. Jadi, dari tabel dan grafik, terlihat bahwa fx ini mendekat ke 2 jika x-nya mendekat ke 1. Secara matematis ditulis seperti ini, dan dibaca limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Nah, jadi ini definisi secara intuisi dari limit untuk mengatakan bahwa limit fx untuk x mendekat ke c adalah L. Nah, ini berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Ingat, ini bukan untuk f1 sama dengan 2 ya, tapi limit x menuju 1 dari si fx itu sama dengan 2. Nah, di situ maknanya. Kita bisa lihat sendiri, untuk f1 itu nilainya 0 per 0. Jadi ini tidak terdefinisi. Tapi kalau x-nya dekat ke 1, baik itu dari yang kecil atau dari yang besar, atau nanti kita sebut istilah ini dari kiri, ini dari kanan. Nah, maka nilai si fx-nya juga mendekat ke 2. Oke. Contoh, yang pertama, limit x menuju 1 untuk 3x tambah 5, berarti kita substitusikan langsung. Cara mengerjakan limit yang pertama adalah substitusikan nilai x menuju c, atau x sama dengan c-nya. Kalau kita peroleh langsung nilainya, berarti nggak masalah. Sekarang kalau bentuknya yang kedua, ketika kita substitusi ternyata bentuknya adalah bentuk 0 per 0. Maka ini kita faktorkan. Setelah difaktorkan, kita bisa membagi ini, lalu disubstitusikan, diperoleh hasilnya. Yang ketiga, bentuknya 0 per 0 juga, ini boleh difaktorkan atau dikali dengan akar sekawan. Akar sekawan.
sekawan itu berarti tidak sama ya, dia cuma sekawan saja. Ini boleh pakai kurung di sini. Kalau ini negatif, berarti ini positif. Sehingga kita ingat bahwa X kurang Y dikali X tambah Y ini sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi, kalau kita punya akar X kurang 3 dikali akar X tambah 3, maka ini dapat kita tulis akar X dikuadratkan dikurang 3 dikuadratkan. Jadi ini X kuadrat dikurang 9. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini akar dikuadratkan, berarti ini hilang. X dikurang 9. Oke, diperoleh seperti ini, lalu kita bagi. Nah, lalu dapat dihitung hasilnya 6. Selain dikali akar sekawan, kita juga bisa memfaktorkannya ini. Biar dapat hasilnya akar X kurang 3 dikali akar X tambah 3. Nah, seperti ini boleh juga. Jadi ada dua cara ya. Tidak harus dikali dengan akar sekawan seperti ini. Bisa juga dengan cara memfaktorkan saja bagian atasnya. Nah, yang keempat, limit dari sin 1 per X untuk X mendekati 0. Ambil nilai X yang mendekat ke 0. Nah, di sini 2 per Pi berarti kita hitung 2 per 3,14. Terus 2 per 2 Pi berarti 2 dibagi 6,28. Terus ini 2 per 3 dikali 3,14 dan seterusnya. Maka nilai X yang di atas ini lama-lama akan semakin kecil, akan mendekat ke 0. Lalu kita hitung nilai dari sin 1 per X. Nah, untuk yang ini karena X-nya sama dengan 2 per Pi, berarti 1 per X sama dengan Pi per 2. Berarti sin-nya sin 1 per X sama dengan sin Pi per 2. Nilainya adalah 1. Lalu kita hitung untuk masing-masing angka yang kita pilih ini, maka ternyata nilainya berubah-ubah dari 1, 0, min 1. Berfluktuasi seperti ini ya. Nah, yang seperti ini berarti kita simpulkan bahwa limit ini tidak ada. Karena pada X yang menuju ke 0 kita nggak tahu apakah dia berhenti di min 1 atau di 0 atau di 1. Maka limit ini dinyatakan tidak ada. Dan ini adalah definisi limit secara matematisnya.